Persembahan sempurna kepada Allah. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Serah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Urea. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Usia. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahaz. Ahaz mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Serubabel. Serubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Asor. Asor mempunyai anak Sadok. Sadok mempunyai anak Ahim. Ahim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleasar. Eleasar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah sejak abad ke-8,
gereja memperingati ulang tahun Bunda Maria. Bacaan Injil hari ini tidak banyak menceritakan tentang Maria, malahan banyak membicarakan nenek moyang dan kelahiran Yesus. Dalam Injil, Yesus selalu menjadi pusat pewartaan kabar gembira, dan kelahiran Bunda Maria pun menjadi bermakna bagi iman kita karena keterkaitannya yang sangat erat dengan Yesus. Bunda Maria dipilih dan dilahirkan untuk mengandung, melahirkan, membimbing dan mendampingi Yesus Putra Allah, Sang Penebus manusia. Kelahiran Maria merupakan suatu titik penting dalam sejarah keselamatan. Santo Paulus menyebutnya sebagai suatu kegenapan waktu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia bab 4 ayat 4. Dalam kesahajaannya Bunda Maria menerima rencana Allah, dan dalam kepasrahannya ia dengan setia mengatakan fiat-Nya. Misteri Maria sang perawan yang hidupnya bersentuhan dengan Allah, yang memberikan dirinya sebagai persembahan sempurna kepada Allah. Gereja melihatnya sebagai ungkapan syukur yang sejati, yang terjadi pada orang yang mampu membaca sisi campur tangan ilahi dalam setiap peristiwa. Allah mengutus putra tunggalnya ke dunia melalui panggilan hidup berkeluarga dari pasangan muda Yosef dan Maria dari Nazaret. Berkeluarga merupakan sebuah panggilan yang luhur dan mulia. Kita dipanggil untuk bersama Allah mengambil bagian dalam karya penciptaan umat manusia. Oleh karena itu, bersyukurlah atas tugas panggilan yang keluarga-keluarga Kristiani jalani. Jangan pernah putus asa ketika menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup berkeluarga. Libatkanlah Allah seperti halnya Allah melibatkan kita dalam karya penciptaannya. Kita pun diajak untuk merenungkan apakah tujuan keberadaan kita dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Menyatukan dua pribadi dengan karakter dan latar belakang keluarga berbeda tidaklah mudah. Ada saja konflik yang kami hadapi sepanjang kehidupan perkawinan kami. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, akhirnya kita bisa menurunkan ego masing-masing, mau belajar melihat sudut pandang pasangan, berani mengatakan maaf, dan berbesar hati mau memaafkan. Semoga keluarga kita dapat menjadi gereja mini yang berperan aktif sebagai saksi Kristus di lingkungan sekitar. Bapak Yosef dan Bunda Maria, Engkau dipanggil untuk hidup berkeluarga. Doakan kami kepada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami dapat melihat teladan ketaatan, ketabahan, dan kesetiaan dalam berkeluarga. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas segala peristiwa suka maupun duka dalam hidupku. Kuatkanlah imanku agar selalu percaya akan penyelenggaraanmu. Amin.